Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sedang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Insan, ya, surat 76 ayat 7 sampai 11. Kita baca ayatnya, surat Al-Insan ayat 7 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wa la syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira fawaqahumullah syarra zalikal yawm walaqahum nadratan wa surura. Jadi ayat ini Bapak Ibu menjelaskan tentang amal, ya, atau sesuatu perkara yang bisa menyelamatkan manusia nanti di hari mereka akan dikumpulkan kelak yang disebut dengan mahsyar. Jadi Bapak Ibu ada harinya, ada masanya kita itu akan dikumpulkan Allah, ya, dan itu disebutkan di surat ayat yang ke-10-nya tadi, ya, surah Al-Insan tadi, inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Sesungguhnya kami takut dengan hari yang hari itu wajah-wajah akan masam dan kepayahan. Jadi kata Allah begitu. Jadi nanti Bapak Ibu kita ini akan menghadapi satu hari yang sangat berat. Hari itu disebut hari berkumpul, ya, atau dalam Al-Quran disebut Yaumul Hasyar namanya, hari berkumpul, ya. Dan tidak satu ayat yang menjelaskan hari itu. Di antaranya surat Maryam 85-86. Nanti Bapak baca di Maryam 85-86. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahman wafda. Nanti orang-orang bertakwa kata Allah akan dikumpulkan di hari itu dalam keadaan berombongan. Nah, jadi kita akan dikumpulkan Allah wafda di hari nahsyur namanya, hari dikumpulkan. Bapak Ibu kalau baca surat Taha, dibaca surat Taha 102, yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma izin zurqa. Ya, ketika ditiup sangkakala yang kedua, jadi Israfil itu nanti meniup sangkakala itu dua kali. Yang pertama tiupan kebinasaan, semuanya mati. Kata Allah fasa'ika man fis samawati wa man fil ard. Ketika ditiup sangkakala pertama, semua yang di bumi, yang di langit mati. Kalau begitu, ya. Jadi malaikat Israfil ini Bapak Ibu, dia hanya dapat satu tugas, meniup trompet. Itu pun dua kali juga. Dan malaikat Israfil ini malaikat tertua. Dia diciptakan Allah 500 tahun lebih dulu dari malaikat Jibril. Dan nanti dia orang pertama, makhluk pertama yang dihidupkan oleh Allah setelah kiamat, Israfil. Nah, selama itu sampai sekarang dia masih megang-megang trompet itu, pegang trompet. Karena dia menunggu perintah, ya, dia tunggu perintah dulu. Ya, ya untung aja lah malaikat Israfil kok panganannya tak sama ibu-ibu. Ya kan, kalau sama ibu, bunyi kau ambil cuba mati sedonya ibu kau cuba. Untung lainnya pacik-pacik saja. Malaikat tu patuh ibu. Ada kau cuba-cuba mampunya cuba-cuba mati dia ibu sadar-sadar ada. Nah, setelah tiupan yang pertama mati, ditiup lagi yang kedua. Maka di tiupan yang kedua tu, ya, Allah kumpulkan orang-orang berdosa
dalam keadaan wajah mereka membiru. Nanti saya jelaskan kenapa membiru wajah orang di sana. Nah, Bapak Ibu kalau baca lagi surat An-Naml 83. Ini di antara ayat yang bicara tentang mahsyar ya. An-Naml 83. Wa yauma nasyuru min kulli ummatin faujan. Setiap umat nanti akan dibangkitkan Allah, dikumpulkan Allah berkelompok-kelompok. Jadi begitu. Jadi nanti kita di hari dibangkitkan itu, dikumpulkan itu berkelompok-kelompok. Nanti kita ini Bapak Ibu tidak tahu rupa kita seperti apa, kita tidak tahu. Tapi Bapak Ibu bisa tahu rupanya ya, nanti baca di surat Al-Qiyamah ya, Al-Waqiah ya, Al-Waqiah 61. Kata Allah, setelah nanti kiamat manusia dibangkitkan, wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Manusia dibangkitkan dalam rupa yang dia tidak tahu. Jadi rupa kita tidak seperti ini, Ibu, sesuai amal kita. Nah, tapi Bapak Ibu kalau ingin tahu rupanya, lihat orang di sekitar kita, karena kita sama dengan mereka. Jadi kalau bentuk babi, orang tu bentuk babi itu. Kalau bentuk barunya, bentuk baru lah. Karena kata Allah, manusia nanti dikumpulkan faujan, berkelompok-kelompok. Itu makanya nanti baca di Al-Isra 71 ya, Al-Isra 71. Kata Allah, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti orang-orang nanti dipanggil di padang mahsyar itu dengan imamnya masing-masing. Siapa imamnya, idolanya. Nah, dia akan dikumpulkan dengan itu nanti itu. Dan dia pasti meniru idolanya tuh. Jadi kalau ibu punya imam misalnya Madonna, berarti ibu sama Madonna nanti. Ya bisa gitu tuh. Yang fans Madonna, satu. Nah, jadi kalau ibu punya teladan orang saleh, misalnya Khadijah, Aisyah, Fatimah, nanti ibu dipimpin oleh itu. Karena kata Allah begitu, semua orang dikumpulkan nanti dengan imamnya masing-masing. Tuh baca di Al-Isra 71. Nah, itu makanya nanti ibu ya perbanyak ustaz, nanti ibu dipanggil dengan ustaznya masing-masing. Nanti kalau saya misalnya lihat aja ustaz tuh mana surga paling tinggi, lihat saja. Kalau Ustaz Sufyanadi Firdaus misalnya tuh, ibu tinggal bilang aja Ustaz SPH, begitu nanti itu ya. Kalau saya ditakdirkan jadi pemimpinnya, mana jamaahnya, sini. Nah, begitulah kata Allah. Nanti orang akan dipanggil di akhirat dengan imamnya masing-masing. Itu bacalah tuh ya di Al-Isra 71 tadi. Nah, makanya penting kita ini mencari teladan orang-orang baik, mencari imam orang-orang saleh. Ya, karena kita akan dikumpulkan dengan imam-imam kita itu. Siapa yang kita ikuti, yang kita teladani, yang menjadi panutan kita, itu akan bersama mereka kita dikumpulkan oleh Allah. Makanya penting itu, makanya kawan orang saleh itu penting. Nah, jadi ketika manusia dibangkitkan, dikumpulkan Allah, ada kelompok-kelompoknya, dan itu hari yang tidak ringan. Makanya di surat Bapak Ibu kalau baca nanti Az-Zumar 68 ya, di Az-Zumar 68 itu kata Allah, summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Ketika manusia dibangkitkan, ya dikumpulkan di mahsyar itu, maka manusia berdiri menanti yang tidak jelas. Berdiri menantinya tidak jelas apa yang mau dinanti. Pokoknya berdiri saja menanti, entah apa yang dinanti. Berdiri itu qiyam namanya. Dan itu Nabi ditanya, ya Rasulullah, berapa lama kita akan berdiri itu nanti? Dalam hadis Abu Ya'la Nabi sebutkan itu, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bi miqdari nisfi yawm wa khamsuna alfasanah. Semua manusia akan berdiri selama 50.000 tahun. Lama tu Ibu. 50.000 tahun berdiri lama tu Ibu. Dan di hari itu tidak mudah. Kenapa? Tu dana syamsu ilal abdi qadramil. Karena matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Kalau sejengkal jauh nih Ibu, panjang. Ini seukuran tongkat celak. Ibu kalau pernah bercelak matanya, stick celak tetap jarak matahari dan kepala. Sekarang ni Ibu, kalau andai matahari yang sekarang balik nanti di hari kiamat, ini jarak bumi dan matahari itu kata para ahli itu 180 juta kilometer. 180 juta kilo.
Itu tak bisa kita bu, kalau coba ibu tak percaya, nanti berjemurlah di tengah matahari itu 2 jam aja, jam 12 sampai jam 2, hijau untuk ibu nanti itu. Ya. Ini seukuran tongkat celak mata. Apa tak susah tu ibu. Itu maka wajah orang masam tadi itu, masam, abus namanya. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan, abus, masam, panas. Ya, apalagi kata Nabi di hari itu manusia dibangkitkan Allah itu dalam keadaan telanjang, ya, khufatan uratan hurlan kata Nabi. Manusia dibangkitkan di hari itu tanpa pakaian, tanpa sandal, tanpa alat tutup kepala, telanjang seperti lahir. Makanya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tidakkah malu kita nanti itu berdiri sama-sama tidak berpakaian? Kata Nabi, wal amru asyaddu min ayahum mazalika. Kepanikan orang di hari itu tidak sempat membuat orang berfikir apa yang ada di sekitar dia. Saking paniknya di hari itu, disebut dengan kamtarira tadi, abusan kamtarira. Tak sempat kita berfikir orang yang di samping kita ni, anak kita pun di samping kita tak tahu kita, kerana sibuk memikirkan diri kita. Payahnya berdiri itu 50.000 tahun. Ni orang kalau panik, ibunya tak mikir orang ni. Saya lah kamu. Dulu katanya gempa 2009, kan sore ya. Saya kebetulan tak di sini. Ya, jadi tidak merasakan gempa itu. Jadi cerita orang, ada orang keluar kamar mandi lari tidak pakai baju. Orang yang di luar pun tidak nengok pula, karena sama-sama panik. Yang tidak berbaju tidak malu, yang melihat pun tidak pikiran. Kenapa? Suasana panik. Orang kalau suasana panik, ibu tidak ada berjalan taknya nih. Ibu kalau naik pesawat, tu pasang kucing-kucing, tu diajak motor di kawan sahabat lah, kayak ibu memakak saya, dia panik, ada dia kan panik, memakak dia, dia motor, dia beko lah motor, dia ibu. Nah begitulah keadaan di huru-hara padang mahsyar itu. Itu yang disebut dengan yauman abusan kamtarira. Wajah di hari itu masam dan kepayahan, payah. Makanya ada manusia yang berteriak-teriak di padang mahsyar tu, Rabbi arihni walau ilan nar, Tuhan takkah bisa pindah walaupun ke neraka. Jadi mereka minta pindah ke neraka, sepertinya neraka lebih ringan, karena belum ke sana pula. Tapi asalkan pindah, lebih baik ke neraka pindah. Saking dahsyatnya padang mahsyar itu. Tapi kata Allah di ayat yang ke-11-nya itu, fawaqahumullah syarra zalikal yawm wa laqahum nadratan wa sururan. Ada orang di hari itu dipelihara Allah dari huru-hara padang mahsyar, wajahnya cerah lagi gembira. Jadi tidak semua wajah nanti abus, tidak semua wajah nanti kamtarir. Ada wajah nadrah yang cerah wajahnya, nadrah. Nah, ibu yang punya anak perempuan nanti kasih namanya nadrah ya. Nadrah itu artinya yang wajah ceria ketika wajah orang masam nanti di padang mahsyar. Ya, ibu segeralah ya. Kalau punya anak perempuan kasih nama nadrah ya. Kalau laki-laki nak kasih nama surur ya, sururah. Ya, laki-laki perempuan nadrah, perempuan laki-laki sururah. Surur gembira artinya. Jadi ada wajah orang gembira, tidak payah, tidak panas, tidak haus, tidak ada. Riang gembira, sebentar saja di padang mahsyar walaupun 50.000 tahun orang berdiri. Nah, yang penting apa amalnya? Apa amalnya? Yang membuat wajah gembira di padang mahsyar itu ada amalnya. Di ayat yang ke-7 kata Allah, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di dunia mereka selalu memenuhi nazar-nazar mereka. Nah, ini amal yang istimewa untuk kita nih, Bu. Ibu bapak kalau ingin selamat di padang mahsyar, rajin-rajinlah bernazar. Ya. Nazar ini Bapak Ibu artinya ada janji kita dengan Allah menjadikan amal sunat menjadi wajib. Bernazar. Misalnya gini, ibu kan puasa Senin Kamis sudah rajin. Kalau ibu puasa Senin Kamis itu sunat, pahalanya ya biasa pahalanya, ada limit pahalanya. Kalau ibu ingin menjadikan itu amal wajib, maka bernazarlah. Saya bernazar minggu besok puasa Senin Kamis, wajib hukumnya ibu. Kalau tidak berdosa ibu. Tak sahur ibu tak ada puasa. Kalau musafir ibu sakit ibu tak puasa loh, qada besok, wajib.
Oh kok mati ibu, botang ibu, anak bayi yang besok. Jadi nazar ini ibu memaksa diri kita mengerjakan amal sunat. Kalau tidak dipaksa kita tidak mengerjakannya. Gini, tahajud itu perintah Allah, tidak Bapak Ibu, perintah Allah. Wa minal laili fatahajjad bih, di malam hari bertahajudlah kamu. Lalu kenapa kita tidak tahajud? Karena tidak wajib. Pilihan, yang mengerjakan silakan, yang tidak ada sanksi. Makanya kita abai karena tidak ada sanksi. Ya. Salat 5 waktu, kenapa kita tidak pernah tinggal? Karena wajib. Ada sanksi dosa neraka. Nah, cara ibu kalau ingin amal itu wajib, nazar. Gitu. Ibu rajin bersedekah, tapi sunat. Tapi kalau ibu bernazar, saya minggu besok bersedekah sekian, wajib. Kalau tidak tunaikan, ibu berdosa. Jadi nazar Bapak Ibu yang sesungguhnya tidak seperti nazar yang kita biasa. Kalau kita kan ada seperti mengancam Tuhan. Kalau sehat anak dia besok, dan puasa seminggu, kira mati anak ibu. Boleh puasa? Tidak usah, tidak sehat lah mati kalau puasa. Tidak begitu. Nazar itu bukan untuk perkara dunia. Nazar itu perkara akhirat. Kita ingin bertakarub dengan Allah dengan memaksa diri kita mengerjakan amal sunat, nazar. Kan gini, ibu bapak kan ada amal-amal yang sudah sering kita kerjakan, sekali-sekali bernazarlah. Tapi nazar tu jangan tak kerajaan kau jadi baban ibu sampai mati, sampai meninggal tetap jadi baban, anak menggantikan kau kalau namanya. Ambo bernazar puasa 3 bulan berturut-turut mati ibu kau. Kalau menazar, misalnya saya bernazar besok puasa Senin Kamis, minggu besok saja, minggu berikutnya enggak. Makanya Bapak Ibu kalau ingin selamat di padang mahsyar, rajin-rajinlah bernazar. Saya besok, minggu besok tahajud, ya, bernazar tahajud. Ini diucapkan ibu. Saya minggu besok bernazar 2 malam tahajud. Artinya minggu besok 2 malam wajib. Enggak berdosa ibu. Tapi dengan cara begitu Allah selamatkan kita. Karena kita menjadikan amal sunat bagi orang wajib bagi kita. Dan nazar ini harus sempurna, yufun namanya, tak boleh berkurang. Ibu kalau bernazar puasa seminggu, tak boleh diubah. Misalnya ibu lah bernazar, dan kalau sehat anak dia misal dan puasa sebulan tu, tak tabarik rasanya, kamu tak jadi sebulan dah seminggu tak boleh. Itu gara-gara ibu nama tu. Yang ibu sudah janjikan, nazarkan, tunaikan. Itu maka sebelum bernazar itu pikir-pikir dulu, ini mampu tak saya ni? Sebenarnya tidak bisa diganti ibu, tapi diganti dengan yang lebih baik boleh. Ada satu riwayat, ada perempuan, ini Nabi sudah meninggal, ada perempuan bernazar akan salat di Masjid Aqsa. Saya bernazar salat di Masjid Aqsa, dan kebetulan tidak ada mahram yang bisa mengantar dia ke sana, karena Madinah Palestina itu jauh. Lalu mengadu dia ke istri Nabi Maimunah, bahwa dia pernah bernazar ke salat di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa, tapi tidak ada mahram yang mengantar. Maka kata Maimunah, saya mendengar Nabi bersabda, salat di Masjid Haram nilainya 100.000 kali, ya, dengan di masjid lain 100.000 kali kalau di Masjid Haram. Salat di Masjid Nabawi 1.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Dan salat di Masjid Aqsa nilainya 500 kali dibandingkan di masjid lain. Maka kata Maimunah ke perempuan dia, engkau bayarkan nazarmu salat di Masjid Nabi, karena lebih baik 1.000 kali, di sana 500. Di situ dipahami boleh mengganti nazar dengan yang lebih baik. Misalnya begini, ini contoh aja ibu ya. Misalnya ibu bernazar, dan kalau sehat anak dia besok, dan badan Ustaz Sofian nanti baju nazar ibu, kamu boleh nampak baju. Alhamdulillah sehat anak ibu. Itu kecil ibu, dia tak jadi baju lo Avanza, saya dah jadi itu dapat boleh tu. Kalau mengganti dengan yang lebih baik. Tapi baju diganti onde-onde tak boleh ibu. Hanya harus sempurna ya, seperti yang dijanjikan. Ya mana tahu ada ibu yang bernazar begitu. Jadi nazar tu boleh diganti. Ibu bernazar puasa Senin Kamis, lalu diganti dengan seminggu boleh. Tapi puasa seminggu nazar diganti 2 hari, itu tak yufun namanya, tidak sempurna lah tu, janji namanya tu. Jadi ini amal yang istimewa nih Bapak Ibu. Rajin-rajinlah ibu-ibu bernazar, ya tak?
Kalau ibu lah biasa bersedekah, misalkan ibu bersedekah tiap hari itu, ambo bernazar minggu besok ambo bersedekah setiap hari, wajib. Ini tidak bisa diganti ibu tu. Kalaupun ibu belum mampu, qada besok. Oh belum mampu juga sampai mati berutang, nanti anak bayarkan tu. Nazar namanya, janji. Tapi nazar tu ibu tu jauh-jauh hari sebelum eksekusinya. Ibu bernazar laka sahur leh, ibu bernazar puasa Senin, tak mula tu. Itu baca surah Sun ni tadi nama tu. Kalau kau bernazar tu jauh-jauh hari, misalnya hari Senin, hari Minggu bernazarnya. Jangan masuk hari itu baru bernazar. Gitu. Tapi ini amal yang istimewa. Ya nazar. Jadi makanya Bapak Ibu rajin-rajinlah bernazar. Apa amal yang sudah biasa kita kerjakan sekarang ganti dengan nazar. Kamu kalau dinazarkan jadi wajib. Ambo hari Senin besok bernazar mentraktir kawan saruangan. Wajib ibu dah. Ini boleh diubah lah tu. Gitu. Tapi kalau begitu ibu selamat di padang mahsyar. Dan ya Allah begitu. Allah pelihara orang ini kerana dia banyak bernazar. Yang kedua di ayat yang ke-8, apa amal yang menyelamatkan manusia di padang mahsyar? Wa yut'imuna ta'am. Mereka di dunia suka memberi makanan. Jadi Bapak Ibu, amal yang istimewa itu memberi makanan. Disebutkan makanan ibu ya. Tak piti juga makanan. Jadi ibu jangan ibu anggap remeh bagi makan tu ibu. Memberi makan tu amal yang besar sekali. Memberi makan minum tu amal yang paling besar. Ya. Makanya Nabi pernah bersabda itu, ghufira limra'atin mumisatin bikalbin rakiyin yalhas. Wanita pelacur itu dimasukkan Allah ke surga karena dosanya diampuni oleh Allah. Pelacur itu karena memberi minum anjing yang kehausan. Itu hebatnya ibu, memberi makan minum tu anjing, pelacur lagi surga. Tapi ibu jangan salah paham pula hadis itu. Orang cak jadi pelacur, kata cari si anjing situ, selesai urusan, tak betul itu. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai memberi makan minum. Itu ke anjing saja ibu dah. Anjing saja dikasih minum, itu sudah masuk surga pelacur. Ya, apalagi ustaz. Ya kan, itu lebih hebat itu ya. Ya kan, nak, kau yang bagi minum kau aman lah. Ya kan. Memang begitu. Makanya kata Nabi, ittaqinar walau bisiki tamra. Pintu neraka itu akan ditutup Allah bagi siapa yang pernah memberi makan walaupun separuh kurma. Jadi ibu kalau memberi makan itu tidak mesti harus mengundang orang ke rumah, bawa ke restoran, tidak. Separuh kurma, barang ragonya itu. Bahkan anjing tadi. Itu makanya ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu yang nanam-nanam tanaman di rumah, misalnya lengkeng, jambu, kalau berbuah jenis sungkuit dan jasoi. Ya, kadang ada ibu-ibu kau baru berbuah jambu lu sungkuit jasoi langsung. Kaluang kau latih sore sama cikgu-cikgu dia boleh asai kau bilo lah makan. Agak salah kaluang tu, pelawak kamu sang sedekah tu ibu. Makanya kata Nabi, orang yang menanam pohon itu orang yang paling gembira di hari matinya. Karena banyak sedekahnya, oksigen sedekah dia, air yang ditahan akar sedekah dia, buahnya dimakan orang atau binatang sedekah dia, hingga daun yang dimakan ulat pun sedekah dia, kata Nabi. Itu aku bunga ibu kalau dimakan ulat jadi semprot ulat tu. Biarlah dimakan ulat bunga ibu tu sedekah tu. Nanti boleh jadi ibu kaget di akhirat, ibu kaget ternyata ibu selamat. Dan amal ibu tak tahu ibu apa yang menyelamatkan ibu. Ternyata ulat yang dimakan daun ibu tadi itu yang menyelamatkan ibu. Kan nanti ada amal-amal yang kita tidak sadar itu. Tak sadar kita kalau kita punya amal besar. Jadi memberi makan itu amal yang istimewa. Makanya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu disebutkan orang pertama yang dikasih pakaian dan yang dikasih makan nanti di padang mahsyar. Kenapa Nabi Ibrahim yang pertama dikasih pakaian? Kan tadi kan kita telanjang dibangkitkan. Ibrahim yang pertama dikasih pakaian tuh. Kenapa? Karena Ibrahim dulu waktu berdakwah dia sampai menghancurkan patung-patung, ditangkap lalu ditelanjang itu sebelum dimasukkan ke api besar. Dipermalukan oleh rakyatnya. Maka Allah balas dia. Dia orang pertama yang ditutupi oleh Allah. Ibrahim.
Yang kedua, kenapa Ibrahim yang dikasih makan pertama? Karena Nabi Ibrahim ini, Ibu, dia tak pernah tidur di malam hari. Ini katanya begitu, tidak pernah tidur di malam hari, kecuali di hari itu dia sudah memberi makanan kepada 10 orang. Itu amal Ibrahim. Dia sudah memberi makanan kepada 10 orang. Dan ini bukan berarti kita harus mengundang orang ke rumah. Saya kemarin Ibu ada ceramah di Pawu ini subuh hari Minggu. Pas sudah ceramah makan lontong sama-sama. Datang ibu ngapa resoles piring. Lapa ibu tu kecil Pak pengurus Ustaz. Ini ibu ni unik orang Ustaz. Aduh Pak, nyo satu hari ber resoles Ustaz. Bedanya jual lah. Satu hari ber resoles ka 10 5 balik. Tu nyo bagi saya kan anak di masjid ke Ustaz. Kenapa anak main-main dia bagi resoles. Itu kerajonya tu. Tiap hari ibu tu. Sampai ke masjid nyo bawa resoles. Ringan kerajonya ibu sana, tapi orang banyak dah terfikir amal-amal yang begitu tu ibu. Makanya kata Nabi bukan mentraktir orang, separuh korma. Makanya ibu kalau ada kue di rumah, bak ke kantu, bagi ke kawan di ruangan. Gitu. Itu ibu selamat rajin bawa kue itu. Ya tu. Iyalah kawan saruangan. Jadi kadang ibu kok memakan saya amunya, mampu ada amu lah, macam tu ada. Awak lomba bagai gitu ya. Itu. Model-model kini kau ada pengajian-pengajian ibu bawa lah. Ya kan? Ikut aku mengantuk-ngantuk kan tak ada di kunyah tu. Kalau ada di kunyah kan jalan mata ikut tu. Ibu bawa lah onde-onde bagai atau apa, atau gorengan. Nah, tak ada masalah. Bukan kan ini beliau-beliau ini bisa juga beli-beli gorengan bisa. Cuma kan bukan soal membelinya, itu memberi makan. Itu yang hebat ininya. Dulu ibu saya waktu masih di kampung untuk mengaji dulu di kampung untuk ketek-ketek. Kami mengaji kok selain hari Sabtu malam. Karena Sabtu malam kok wiri nenek-nenek, ya wiri andung-andung. Kami libur ngaji itu hari Sabtu malam. Tapi Sabtu malam itu tatapnya pakai wiri. Kenapa? Karena andung-andung ke nyoba bungkusan. Hanyalah bungkus tu nyoba bungkusan. Isinya ibu abu ubi pakai kerambil, abu pelo, abu jagung. Tak ada yang mewah lah ibu. Abu pisang. Ya, tapi bagi makan. Ikut ibu jonda joto pakai pengajian tak ada maletang. Ya, tapi ibu bawa lah apa ya. Ya kalau tak untuk kami tak bisa juga. Misalnya gini. Ibu di masjid tempat tinggal ibu kan ada tu ustaz atau garim-garim yang tinggal di masjid kan. Ibu bergiliran lah sekali sebulan ngantar makanan ke dia. Tapi rutin. Masya Allah ibu nilai pahalanya memberi makan tu. Ya. Apalagi orang-orang saleh yang ibu bagi makan. Memang begini ibu, Allah tadi sebut ya, wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Ini sebut contohnya ya, miskin, yatim atau tawanan perang. Tawanan perang pasti orang kafir. Asir itu tawanan perang. Karena kita tidak boleh berperang sesama muslim. Haram, dosa besar berperang. Ya. Tidak boleh menawan orang beriman. Orang beriman kalau ditawan dosa besar. Saudara tidak boleh tawan. Jadi kalau tawanan perang disebutkan Allah pasti orang kafir. Jadi ibu memberi makan pun ke orang kafir pun selamat. Jadi bisa ibu tetangga ibu non muslim, ibu ada makanan akan kenyang. Iya, besar pahalanya ibu. Jangan kau orang ni, anjing itu cetu besar pahalanya. Kan gini nampak ada orang gilo nampak ibu manuang kan. Lagi bawan kenyang, ikui kenyang. Itu kadang pahalanya ibu. Orang gilo tu kan manuang sih ibu tu. Lapar baru gitu tak ada ya. Abang Pak kue Pak gitu. Ya dah. Aku nyo kaja ibu larilah ke toilet ya. Tapi memang ada pula perintah Nabi la yaqulu ta'amaka ila taqiyu. Kalau kau memberi makan, maka utamakan orang takwa. Jadi orang takwa itu kalau gini, ibu kalau bagi makan, minum ke binatang pun pahala pasti, selamat pada masa iya. Tapi kalau ke orang takwa ada plusnya. Apa plusnya? Pertama pahala memberi makan, kedua pahala dia beribadah 40 hari untuk ibu. Kenapa? Ada hadisnya. Kata Nabi,
Man akala luqmatan minal haram la yaqbalullah salatahu arba'ina lailatan. Siapa yang makan sesuap yang haram, 40 hari ibadahnya ditolak Allah. Kalau ada orang makan sesuap haram, 40 hari ibadahnya ditolak. Man syariba khamran la yaqbalullah salatahu arba'ina lailatan. Siapa yang minum seteguk khamar seteguk dia minum, 40 hari pula ibadahnya ditolak. Nah, pertanyaannya kenapa 40 hari? Karena makan dan minum itu mengendapnya 40 hari di badan kita nih Bapak Ibu. Baru bersih. Bapak Ibu kalau makan yang haram, badan Bapak Ibu kotor 40 hari, maka semua ibadah ditolak karena kotor. Allah tidak menerima yang kotor. Kalau Bapak Ibu minum khamar seteguk 40 hari hilang itu, maka selama itu badan kita bernajis. Karena salat suci badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Jadi kalau 40 hari makan minum mengendap, jadi kalau Bapak Ibu kasih makan ke orang saleh 40 hari dia beribadah, maka pahalanya dikirimkan ke Bapak Ibu itu. Karena ada hadis Nabi, siapa yang menjadi sebab orang berbuat baik, dia dapat pahala sebanyak orang yang berbuat baik itu. Jadi kalau ini minum, saya tadi dia minum 40 hari ini yang kasih minum nih, salat saya, baca Quran saya, mengajar saya, majlis taklim untuk yang kasih minum. Itu hebatnya tuh. Ya. Itu ya air putih, apalagi kok jus tu bertambah kadang. Ya, itu contoh ya. Jadi buat cari lo jus itu tu. Enggak, tu bagi contoh. Ya, tapi begitu hebatnya amal memberi makan tu Ibu. Ya. Amal memberi makan. Ya, karena ibu ni sensitif tu. Wah, Ustaz kau minta jus kau ya. Itu contoh kan. Nah, jadi begitulah hebatnya memberi makan itu, ya, hingga ke orang kafir, hingga ke binatang, ya. Nah, makanya ibu bergilirlah kalau memang ada di komplek Ustaz Karim tinggal di masjid, giliran antar makanan sekali sebulan. Ada pula ibu-ibu ni Masya Allah minta risetnya ke pengurus, bagi makan sekali sebulannya. Kecilnya kalau pengurus ambil riset tadi bagi makan Ustaz Karim, rugi Ibu. Ditampik tinggal Ibu, ditampik tinggal Ibu. Itu ada ibu tu giliran sekali sebulan. Yang tak bisa bagi makanan, ganti jopiti 30.000 pembeli sambal. 30.000 sebulan kan 1.000 sehari Ibu tu. 1.000 sehari tak punya piti Ibu. Kalau dah tagak Ibu 50.000 tahun besok tak percaya. Kalau ingin selamat dari berdiri 50.000 tahun itu, maka sering-seringlah beri makanan. Ya tu. Tak payah-payah. Sengaja ibu bawa makanan dari rumah tu, kok roti, kok apa, nanti nampak kawan bagi, gitu. Nampak kawan duduk sama makan lontong, asalnya bayan, gitu. Kadang ada apa ya, kemudian tahu tagak, ya kan, tak mau dulu tagak, ya. Sekali-sekali bayarkan. Tapi ibu-ibu jangan mancam orang taruh sih, angka selamat dari padang masar. Itu macam nama itu. Kalau dia mau bayar, alhamdulillah, selamatlah dia, gitu ya. Nah, itu ya dua disebutkan dalam surat ya Al-Insan ayat 7 sampai 11. Selain itu ada 7 lagi dalam hadis Abu Hurairah. Tapi kalau sebelum kita lanjut nih, seperempat jam lagi waktu kita. Kalau ada mau bertanya Bapak Ibu, saya silakan dulu, ya, bebas. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, pengaruh hujan. Nah, ibu-ibu kok sama mau aja mahasiswa gitu ibu. Lah saja mau menjelaskan pelajaran itu. Dia bertanya, ada pertanyaan? Gunakan soal. Tuhnya menaku saya ibu tu. Sambil menaku kawannya culik. Ada penyakit. Kawan aja suruh bertanya, dia bertanya lah. Gitulah. Nah, kalau ada pertanyaan kita lanjut ibu ya. Nah, dalam hadis Abu Hurairah Nabi menyebutkan ada 7 selain daripada yang 2 tadi itu. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Kata Nabi, ada 7 manusia yang nanti akan dinaungi Allah di padang mahsyar di bawah naungannya, yang di hari itu tidak ada tempat bernaung kecuali hanya itu satu-satunya tempat bernaung. Tetapi begitu, ada 7 manusia. Siapa itu? 1, imamun adil, pemimpin-pemimpin yang adil.
Jadi kalau jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, tidak perlu tahajud lagi tu. Dia selamat karena jadi pemimpin tapi adil. Siapa contohnya pemimpin yang adil? Ada Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab tu katanya, kalau umat ini kelaparan, biarlah saya orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau umat ini kenyang, jadikan saya orang terakhir yang merasakan kenyang. Itu pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu Ibu, ya, misalnya wali kota, lah boto orang di Padang kok sadonya, baru Pak Wali boto lah. Ada enggak yang begitu? Berarti tidak masuk. Masuk. Ya, tidak barang murah, itu barang langka. Umar bin Abdul Aziz, dia tidak boleh ada harta berkumpul di kas negara. Ya, APBN tidak boleh banyak-banyak kumpul. Bagi ke orang miskin. Suatu hari bertumpuklah harta di Baitul Mal. Maka kok banyak harta nih? Dipanggil itu bendahara, dipanggil itu menteri keuangan, dipanggil semua pejabat-pejabat. Kenapa harta bertumpuk? Bagi ke orang miskin. Apa kata pejabat Umar bin Abdul Aziz? Semua orang miskin sudah menerima bantuan ya Amirul Mukminin, sudah dapat mereka semua. Dan satu-satunya di negara ini yang berhak disantuni hanya engkau lagi. Karena Umar bin Abdul Aziz itu hidupnya baju hanya yang satu dipakainya saja. Badannya kurus, karena dia sibuk memikirkan umat. Itu pemimpin tu. Lah kanyang orang sadonya, barunya satu lo marason kanyang. Jadi pemimpin itu kalau makan tak dulu Ibu, kemudian lah kanyang anak buah sadonya barunya makan lah dulu masih soleh barunya makan. Ya, lah dapat tunjangan anak buah sadonya barunya dapat tunjangan. Ada tak pemimpin yang begitu? Tidak selamanya katanya. Syaratnya itu imamun adil, gitu. Jadi Ibu kalau ada yang dikantu yang pejabat misalkan yang kabaknya, yang kabak kok kemudian dapat bagian kok dah dulu. Yang macam awak dulu ambil bagian awak, kemudian kau ada yang kau tahu dapat dulu kan dulu. Itu namanya imam tu, itu imamun adil namanya tu. Makanya balasannya istimewa, kerana orang spesial ni. Tak banyak pemimpin begitu. Ya. Yang ada mereka hanya memikirkan kepentingan mereka. Gitu. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang ahli ibadah. Kau barang langka ke Ibu, anak muda yang ahli ibadah kau tak banyak. Yang banyak orang tua. Karena orang tua tu apa Ibu jelas sadar dia akan mati lagi. Nyetiok sebentar dapat khabar sanu le mati, akhirnya mati gitu. Itu makanya yang mendengar pengajian, mendengar ceramah apa Ibu ke masjid saya Ibu. Itu kan jam kerja dekan tuanya kan. Ya kan? Di masjid itu wiri-wiri itu ada pensiun saja Ibu. Tidak lagi tak. Jarang yang mode-mode Ibu kau dengar pengajian gua. Apa jarang ya. Yang nak pengajian maghrib tu itu yang pensiun. Dan itu biasa aja karena mereka dah pensiun, dah tua, mati dah dekat terasa. Mereka rajin beribadah ya biasa, malaikat tak kaget, biasa aja malaikat. Nampak Ibu tu rajin ke masjid, kecek malaikat tu ionya nak kalamu lah macam malaikat itu. Ya. Tapi yang di bawah 40 tahun ke bawah kayak ibu-ibu ni 40 tahun ke bawah kalau ke masjid itu malaikat kagum itu. Kagum. Apalagi yang gadis-gadis itu, kagum malaikat. Kadang ibadah tu bukan tempatnya anak muda. Anak muda tempatnya huru-hara. Ibu pergilah ke kafe kata sekali-sekali, pergi ke kafe. Aduh, nak bagi gigi di kafe. Aduh deh Ibu. Di kafe tu wancak, glowing, kilik, wangi, dah tahu. Apa yang Ibu ke masjid dengan ceramah nak caya bawang tarason, bawang balsem, bawang minyak angin, bawang fresh care, salemo malah sulasui, batu dahak-dahak dah tu. Itu makanya kau ada anak muda yang ahli ibadah, yang pertama diamankan Allah di padang mahsyar. Karena ini barang langka ini Ibu. Yang muda-muda itu dengan pengajian jarang Ibu. Itu ni jam kandu je kau.
Banyak kantor dah duduk sekolah tu. Enak. Karena memang anak muda yang ahli ibadah tu langka. Maka langka itulah dia dijadikan spesial nanti di hari akhirat. Anak muda yang ahli ibadah. Yang muda-muda beliau kalau langka ke umur 20-an, ya, hidup di rumah Allah, hari-hari jadi imam baca Quran ini. Kok langka ke spesial ibu. Kok dah balik ibu pola. Ya, ibu ada yang masih jomblo, yang beliau kenapa? Ya. Iya lah ibu. Ya, karena nanti ibu dipanggil dengan imamnya kan. Imam ibu siapa? Suami ibu. Dan Ahlul Quran itu nanti kata Allah, dia berhenti surganya di ayat terakhir yang pernah dia baca sebelum mati. Ahlul Quran itu surganya terhenti di ayat terakhir yang dia baca sebelum mati. Itu paling tinggi surga beliau tu ibu, paling tinggi di Quran. Ibu-ibu aduh. Beliau ke ahli ibadah ke ibu. Tidak banyak anak muda yang ahli ibadah ibu. Itu. Kadang apa kok ya orientasi selalu gajinya berapa, ya tu. Kantongnya seberapa tebal. Tak begitu ibu. Ibu kalau cari suami, cari imam, cari yang surganya paling tinggi. Itu Ahlul Quran. Gitu. Cuma ibu tak bisa kayu loh. Itu perlu ibu catat tu. Ibu kalau menikah je ustaz, apalagi orang saleh tu, ni tak mau kayu ibu. Palah sengaja lo buat murid tu. Buya Hamka kayu ibu. Imam Syafi'i kayu. Tak punya rumah. Imam Bukhari kayu. Tak ada rumah. Abu Hurairah kayu, tak tinggal di masjid. Itu konsekuensi kalau ya ahli ibadah dan orang saleh. Tapi ibu nanti surganya paling tinggi, kena ikut surga dia. Gitu. Tapi ibu yang ada suami itu tak dapat akal di situ. Jadi carilah yang lain yang ador salah ya, dia dapat akal itu. Kalau bisa mencari, carilah yang Ahlul Quran itu ibu. Memang begitu, anak muda yang ahli ibadah. Yang pertama tu. Yang ketiga, warajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Ini tak banyak nih ibu. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Boleh jadi badannya dah sampai di kantor, dah sampai di pasar, tapi hatinya masih ada di masjid. Dia masih merindukan masjid. Ada orang badannya di masjid, hatinya di sana. Tak ada. Yang dijamin Allah selamat tu hatinya di masjid. Karena ada orang ke ibu betah di masjid. Tak ada tempat yang paling nyaman kecuali masjid. Tapi ada orang masuk masjid ke culik bulu, tiba paling kemudian keluar paling dulu. Ada orang situ tu, tiba kemudian duduk dekat pintu. Ya, kalau sudah acara dia melompat langsung. Makanya kalau ada orang yang hatinya betah terpaut di masjid, itu yang pertama ada. Kerana tak banyak orang yang begitu. Celik ramai itu masjid itu hari-hari. Entah. Mall ramai bu. Gor apa lain. Kafe membayi malah. Masjid udahlah perai gratis, ruangan nasi, bisa duduk menyanda-nyanda, menjunjut. Barang sana ke masjid itu, tak akan bayi ke. Tapi manusia tak mau. Kenapa? Karena memang tak banyak orang yang hatinya terpaut di masjid. Tak banyak. Makanya Allah ganjar dengan ganjaran yang besar. Yang keempat, warajulani tahabba fillah, dua orang yang bersahabat karena Allah. Karena ada orang bersahabat ke bukan karena Allah. Gini, kalau ibu berkawan je sianu, baku ibu akrab ibu sianu nampak dan membatu. Oh iya, dan kok jenyo berkawan na meningki ibadah dan nyengek nambah waktu pengajian sembahyang, nyengek nambah kebaikan. Tu kok berkawan nambah jenyo. Yang berdua tu aman tu ibu di padang masa. Tapi ibu berkawan je sianu tu, tanya bah kok berkawan ibu je sianu tu akrab nampak dan kok jenyo berkawan kanyang awak. Ada ndak lah dah. Kalau kanyang awak ndak lah dah. Yang terakhir awak tadi. Ndak. Karena ada orang berkawan ibu karena mungkin satu profesi, satu alumni, atau satu hobi, sama otonya sama, motornya sama. Itu ndak tu. Karena bukan karena Allah dia berkawan. Ya, jadi orang yang berkawan karena Allah itu yang pertama diamankan. Makanya ibu berkawanlah dengan orang baik. Baku ibu berkawan je sianu kerana baik. Ibu ingin kebaikan banyak. Itu baku berkawan dengan je sianu. Yang berdua tu diamankan Allah tu.
Nah, yang kelima, yang keempat ya. Wa rajulun da'at umra'atun zata mansabin wa jamalin faqala ini ahafullah. Laki-laki yang digoda oleh wanita cantik, kaya lagi berkedudukan. Wah, ini laki-laki ini digoda oleh cantik. Misalnya siapa? Misalnya Cinta Laura, ya kan? Itu misalnya ibu ya, Cinta Laura. Ya, lalu kayu anggota dewan, misalnya digodanya apa tadi? Maka laki-laki itu berkata, saya takut dengan Allah. Itu kecil. Nah, kalau ada laki-laki begitu, pertama diamankan. Cuman pertanyaannya, ada enggak ibu laki-laki itu? Hah? Apa? Pak diribu seorang, diribu apa seorang? Tak orang tibu Cinta Laura. Apa lari tunggal langgang itu? Apa nyogoda di Cinta Laura diribu kadang sebelum dua saja. Ya? Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikunci di rumah. Satu rumah dikunci, kamar dikunci, tinggal berdua saja kamar dengan Zuleha. Dipanggil Zuleha, sini, kata Zuleha, sini. Apa yang dilakukan Yusuf? Lari dia tunggang langgang sampai bajunya sobek. Nah, kalau ada laki-laki begitu, dia pertama diamankan. Pertanyaannya, ada enggak? Sulit untuk zaman sekarang. Termasuk Ustaz. Makanya apa sebenarnya ibu kalau mau ceramah, ambo lebih nyaman ceramah kok di ibu-ibu majelis taklim yang lah pensiun, yang lah 65 KT. Sebab ibu-ibu majelis taklim yang umur 65 tu, ibu 70 tu, kalau panjang caliaknya kamu, lu nak ngefek kamu lah ibu. Tak ngefek. Tapi model-model ibu-ibu kok agak panjang kamu cali ambo dah 2 bola sasak saya mah. Iya. Itu makanya ambo lebih nyaman kalau nenek-nenek ambo ceramah ni. Gitu. Tapi yang model-model ibu-ibu kok yang golong-golong itu takut yang mau kau gak panjang cali kamu tu boleh lengah-lengah boleh tu. Ambo dah 2 bola sasak. Nah, begitulah. Laki-laki yang begitu langka tu ibu, laki-laki yang diganggu oleh perempuan dia berkata saya takut. Tak banyak tu. Yang banyak laki-laki melayani mana? Chat, di chat kan langsung layani itu. Ya kan? Tapi laki-laki itu mengatakan saya takut dengan Allah. Nah, itu aman tu. Lalu yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa afaha tala ta'lama shimaluhu matun fiku yaminu. Orang yang ketika bersedekah tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Bukan bersedekahnya, menyimpan sedekahnya itu yang membuat dia selamat. Karena ada orang kini bersedekah dulu pamerkan ke orang, buat foto, apa diupload di media sosial, dikirim ke WA group, itu tak ada. Tak. Itu makanya bapak kalau bersedekah itu antarkan ke yang menerima, kalau bisa malam antarkan, supaya yang menerima tidak kehilangan air mukanya dilihat orang. Itu makanya bersedekah diperintah malam hari. Allazina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan. Bersedekah itu malam yang paling baik. Dan nampak orang penerimanya sembunyikan. Yang paling rancak ini bersedekah ke ibu rekening. Minta rekeningnya. Sehingga ibu kirim saya pas pengetahuan dia pun tak tahu kalau ibu bersedekah. Gitu tu. Yang begitu tu yang aman tu, yang menyimpan sedekah. Karena orang kini kau ibu, ia sibuklah mengupload amal ibadah. Baik umrah, live umrah tu. Habis amal ibadah langsung tu live tu. Ya tak. Semua ibadah di live kan. Apa gunanya? Tarawih bagai. Lah takbir ihram dah pasal pi baru. Malam ini tarawih di sini. Ya kan, semoga lancar. Aduh, ibu. Ibu makanya pergi umrah besok jadi upload je besok foto-foto tu. Kadang di bandara lah foto langsung. OTW. Ya, menuju tanah suci. Ya. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Upload. Tu masuk komentar kawan. Pergi umrah ibu ya. Selamat ya, mudah-mudahan lancar. Amin, makasih. Kau yang ketiga, dan dua sebelum ini. Yang dua sebelumnya itu ibu sebut, yang terakhir ibu ria, dan habis. Dan ibu tidak dapat keselamatan di padang mahsyar. Yang selamat itu menyembunyikan amal, sehingga dia saja yang tahu.
tidak perlu orang tahu. Gitu. Nah yang terakhir, warajulun zakarallah khalian fafadat aina. Orang yang ketika berzikir di malam hari, orang lagi tidur, dia berzikir sampai air matanya mengalir. Ini mahal nih ibu. Ibu sekali-sekali kalau berzikir, keluarkanlah air mata ibu. Air mata keluar sedang berzikir ibu itu mahal ibu. Garansinya keselamatan di padang mahsyar. Itu makanya kata Nabi, berzikirlah kamu dalam keadaan menangis, kata Nabi. Kalau kau tak bisa menangis, fatabah, kau paksakan dirimu menangis. Ibu kok payah menangis berzikir itu bawang. Kok payah menangis. Nah, atau biasanya ibu murah menangis kalau sudah bercakap di suami. Sudah kena berang dari suami ibu, atau semayang malam menangis begitu teman. Yang ibu tangin bukan karena Tuhan, kena berang tadi. Tapi okey je lah, dan mau je menangis kita. Nah, itulah Bapak Ibu ya, amal-amal yang akan menyelamatkan orang nanti di hari yang berat, ya, hari di mana semua berkumpul berdiri 50.000 tahun. Pertama tadi, ya, bernazarlah atau memberi makan, ya, atau tadi jadi pemimpin yang adil, atau menggantungkan hati di masjid, ya, atau anak muda yang ahli ibadah, ya, atau laki-laki yang digoda perempuan dia takut dengan Allah, ya, atau orang yang bersedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, ya, atau orang yang berzikir, ya, ketika sendiri, ya, menangislah dia keluar air matanya, atau dia berkawannya karena Allah. Nah, yang paling gampang nih, yang paling gampang tu ya sendiri tadi ibu, solat sendiri malam, menangislah ibu, agak sekali saja menjelang mati. Ya, seumur hidup ibu cobalah agak sekali berzikir tu menangis di tengah malam. Sekali saja, cukuplah menjadi penyelamat nanti tu. Gitu. Nah itulah Bapak Ibu ya, nasihat pagi ini. Ada pertanyaannya? Jali ibu ya. Kalau jali itu je bertanya je leh. Ya kan. Kalau jali bertanya oleh mana bakar ajo namanya jali, bertanya je leh. Ya, atau enggan namanya tu. Ibu kalau suruh dia apa di suami, ibu tolong ben minum, biasalah minum leh. Jadi bertanya lo kopi, teh, susu menambah karajo tu. Ya, kalau suruh dapat bu masak ikan ya, ibu cari si ikan, apa kawanku ikan dah tadi. Jadi ibu tanya lo ikan air, ikan sungai, ikan lawi menambah karajo, nyolah jale, tanya aja leh. Ya, situ tu. Nah, kan ada pertanyaan ibu ya. Laman lah, tinggal laman selesai. Nah begitu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang, tapi yang tadi jadi pikiran nak jus tadi apa pun tak ada. Itu contoh saya tadinya itu jadi pengajian besok di jus langsung gitu ibu. Tak itu contoh saja, tentunya masuk pengenalan ibu. Nah lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.